Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam chemistry, sahabat-sahabat alkemi. Dalam presentasi video ini, kita akan membahas tentang perkembangan teori atom. Nah, setelah mempelajari video ini, diharapkan Anda dapat menganalisis kelebihan dan kekurangan teori atom yang dikemukakan oleh Dalton, oleh Thomson, oleh Rutherford, oleh Bohr, dan teori mekanika kuantum. Kita langsung simak presentasinya. Sahabat-sahabat alkemi, sekitar tahun 400 sebelum Masehi, ahli filsafat Yunani bernama Demokritus telah menyampaikan bahwa suatu materi jika dibelah secara terus-menerus, maka akan diperoleh materi terkecil yang tidak dapat dibelah lagi. Nah, materi terkecil itu kemudian disebut dengan atomos, yang kemudian disederhanakan namanya menjadi atom. Nah, misalkan ini, kalau dibelah terus-menerus, maka akan diperoleh materi terkecil yang tidak bisa dibelah lagi yang disebut atom. Nah, atom sendiri itu tidak bisa dilihat karena amat sangat kecilnya. Model-model yang ditampilkan dalam presentasi ini hanya dimaksudkan supaya lebih mudah memahami tentang atom tersebut. Selanjutnya, teori atom itu terus berkembang sesuai dengan fakta-fakta eksperimen yang ditemukan oleh para ahli. Terdapat beberapa teori. Yang pertama adalah teori atom menurut Dalton. Dalton menyampaikan teori atom yang pertama adalah semua materi itu disusun atas partikel-partikel kecil yang tidak dapat dibelah lagi yang disebut dengan atom. Menurut Dalton, atom itu berbentuk bulat seperti bola pejal. Bola pejal ini adalah bola yang padat yang di dalamnya tidak ada rongganya. Kira-kira model atom menurut Dalton itu adalah seperti ini. Bulat seperti bola pejal. Teori atom yang kedua menurut Dalton adalah atom-atom penyusun suatu unsur itu sama atau identik baik massa, ukuran maupun sifatnya. Misalkan untuk atom-atom penyusun unsur X, maka atom ini sifatnya, ukurannya, dan masanya sama dengan atom itu. Sama juga dengan atom yang lain penyusun unsur X ini. Begitu juga untuk atom-atom penyusun unsur Y. Itu mempunyai sifat yang sama. Sehingga atom ini mempunyai sifat yang sama dengan atom itu, dengan atom itu, dengan atom itu, dan seterusnya. Selama unsurnya sama, maka atom-atom penyusunnya mempunyai sifat yang identik. Tetapi kalau unsurnya berbeda, berarti sifat atom-atomnya juga berbeda. Artinya apa? Atom-atom penyusun unsur X itu berbeda dengan atom-atom penyusun unsur Y. Teori yang ketiga, menurut Dalton, ketika membentuk senyawa, unsur-unsur yang berbeda itu bergabung dengan perbandingan yang sederhana. Misalnya, ini ada unsur X, atom-atom penyusunnya seperti ini. Kemudian ada unsur Y, atom-atom penyusunnya seperti itu. Kalau unsur X dengan unsur Y itu bergabung membentuk senyawa, maka perbandingan jumlah atomnya itu sederhana. Misalkan, membentuk senyawa seperti ini, terlihat bahwa senyawa ini disusun oleh satu atom Y dan dua buah atom X. Sehingga perbandingan atomnya adalah 1:2. Perbandingan yang sederhana yaitu 1:2. Nah, Anda ingat kembali bahwa senyawa itu dibentuk oleh unsur-unsur yang berbeda. Di sini unsur X dan unsur Y membentuk senyawa ini dengan perbandingan 1 buah unsur Y berbanding dengan 2 buah unsur
Yang keempat, suatu reaksi kimia itu merupakan perpindahan atom-atom dari suatu set kombinasi menjadi set kombinasi yang lain. Tetapi atom-atom itu sendiri secara individual tidak mengalami perubahan. Atomnya tidak berubah, hanya susunannya yang berubah sehingga terjadi senyawa yang baru ketika atom-atom itu mengalami reaksi. Nah, sebagai contoh ini ada suatu senyawa, kemudian ini ada senyawa yang lain. Ketika terjadi reaksi, atom-atom ini terjadi penataan ulang. Penataan ulang itu membentuk senyawa yang baru. Tetapi atom-atomnya tetap sama. Hanya cara berikatannya atau cara menyatunya yang berbeda. Teori atom yang kedua itu disampaikan oleh Thomson. Dia membuat rangkaian penelitian seperti ini dengan tegangan tinggi sehingga diperoleh sinar katoda. Ternyata sinar katoda ini dibelokkan ke arah kutub atau plat positif. Sehingga Thomson berkesimpulan bahwa di dalam atom itu ada partikel yang bermuatan negatif. Kenapa? Karena ternyata katoda ini dibelokkan ke arah kutub positif. Berarti katoda ini merupakan partikel bermuatan negatif. Nah, partikel bermuatan negatif itu kemudian disebut dengan elektron. Sehingga Thomson merevisi model atom yang dikemukakan oleh Dalton. Menurut Thomson, atom itu merupakan bola pejal bermuatan positif, kemudian di permukaannya menyebar partikel-partikel negatif yang disebut dengan elektron. Nah, atom itu bersifat netral karena muatan positif dan muatan negatif jumlahnya sama. Nah, kira-kira model atom menurut Thomson adalah seperti ini. Bola pejal bermuatan positif, kemudian di permukaannya terdapat elektron yang bermuatan negatif. Teori atom yang ketiga itu dikemukakan oleh Rutherford. Setelah ditemukannya sinar alfa, beta, dan gamma dari unsur radioaktif, Rutherford menggunakan sinar alfa itu untuk menembak lempeng emas tipis. Nah, Rutherford berhipotesis jika teori Thomson benar bahwa atom itu bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron, maka sinar alfa yang energinya tinggi itu seharusnya menembus lempeng tipis emas tersebut. Nah, ternyata dalam kenyataannya ketika sinar alfa itu ditembakkan, ini gambaran saja, ternyata sebagian besar sinar alfa itu diteruskan, ada yang dibelokkan, dan sebagian kecilnya dipantulkan. Jadi tidak semua sinar alfa itu menembus dengan lurus lempeng emas. Rutherford menjelaskan bahwa sinar alfa yang menembus lempeng emas itu berarti tidak mengenai apapun dari atom pada lempeng emas. Sementara yang dibelokkan itu berarti mengenai bagian tepi dari muatan positif dari atom lempeng emas. Sementara yang dipantulkan itu berarti tepat mengenai muatan positif dari atom lempeng emas. Sehingga Rutherford membuat simpulan bahwa sebagian besar atom itu merupakan ruang kosong. Buktinya sebagian besar sinar alfa itu lurus saja atau menembus lempeng emas. Berarti tidak mengenai bagian apapun dari atom pada lempeng emas. Kemudian muatan positif. Nah, muatan positif itu disebut dengan proton, itu berukuran sangat kecil saja, terpusat di tengah atom yang disebut dengan inti atom. Jadi, tidak semua atom itu merupakan bola pejal bermuatan positif seperti yang dikemukakan Thomson. Tetapi menurut Rutherford, muatan positif itu ukurannya sangat kecil, ada di tengah-tengah atom.
Lalu elektronnya berada di sekeliling muatan positif itu bergerak mengelilingi inti atom. Nah, kira-kira gambarannya adalah seperti ini. Jadi ada ruangan kosong sebagian besar, kemudian ada bagian tengah ini kecil bermuatan positif disebut inti atom, di dalamnya ada muatan positif yang disebut proton. Kemudian elektronnya bergerak mengelilingi inti atom itu. Kemudian ditemukan bahwa massa dari inti atom itu selalu lebih besar daripada massa proton. Sehingga para ilmuwan memprediksi ada partikel lain selain proton yang ada di dalam inti atom itu. Nah, lalu James Chadwick menyampaikan bahwa partikel lain yang berada di dalam inti atom selain proton itu adalah neutron. Neutron ini tidak bermuatan. Nah, sehingga sampai di sini teori atom menurut Rutherford adalah ini ruang kosong, sebagian besar atom adalah ruang kosong, kemudian di dalamnya ini adalah inti atom terdapat proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan atau netral. Lalu di sekitar inti atom itu ada elektron yang bermuatan negatif yang bergerak mengelilingi inti atom. Nah, yang menjadi masalah adalah menurut pemahaman para ilmuwan pada masa itu, elektron yang bergerak mengelilingi inti itu lama-kelamaan akan kehilangan energi. Karena benda yang bergerak melepaskan energi. Karena elektron itu bermuatan negatif, sementara proton atau inti atom itu bermuatan positif, maka lama-kelamaan elektron itu akan jatuh atau tertarik ke arah inti atom. Karena muatan positif dan negatif saling tarik-menarik. Itu menurut pemahaman fisika klasik. Tetapi ternyata pada kenyataannya hal itu tidak pernah terjadi pada atom. Jadi elektron itu tidak pernah tertarik ke arah inti atom. Padahal proton dan elektron muatannya berbeda. Proton positif, elektron negatif. Positif dengan negatif harusnya tarik-menarik. Tapi kenapa ini tidak terjadi? Nah, Rutherford itu tidak bisa menjelaskan hal itu. Hingga muncullah teori atom menurut Bohr. Bohr mengamati bahwa sinar tampak itu ketika dibiaskan akan menghasilkan panjang gelombang tertentu dengan spektrum kontinu seperti ini. Ini adalah spektrum yang biasa kita lihat di warna pelangi. Kemudian Bohr mencoba bagaimana kalau cahaya itu dihasilkan dari suatu atom. Misalkan hidrogen ini, Bohr menggunakan hidrogen yang diberi tegangan tinggi kemudian menghasilkan sinar. Lalu sinar ini dibiaskan dengan prisma. Ternyata spektrumnya bukan spektrum kontinu seperti warna pelangi, tetapi spektrumnya berupa spektrum garis. Jadi ada garis spektrum, kemudian kosong, lalu ada spektrum lagi, kosong, dan seterusnya. Nah, Bohr menjelaskan fenomena ini dengan teorinya. Yang pertama adalah spektrum garis itu menunjukkan bahwa elektron dalam atom ketika mengitari inti itu berada pada tingkat energi tertentu yang disebut dengan orbit atau kulit. Nah, energi elektron itu dirumuskan dengan A per N kuadrat. N-nya adalah kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, dan seterusnya. Jadi, menurut Bohr, ada inti atom, di dalamnya ada proton dan neutron, kemudian ada kulit-kulit atau tingkat energi sebagai tempat elektron itu mengitari inti atom. Jadi elektron itu tidak berada di tempat sembarang ketika mengitari inti, tetapi tempatnya tertentu yang disebut dengan orbit atau kulit. Teori Bohr yang kedua adalah
pada lintasannya, elektron itu dapat beredar tanpa memancarkan atau menyerap energi. Sehingga energinya selalu tetap atau lintasannya selalu tetap. Jadi ketika elektron itu berada pada lintasannya, tidak menyerap atau memancarkan energi, maka lintasannya akan tetap. Teori atom Bohr yang ketiga adalah apabila suatu atom mendapatkan energi dari luar, maka elektron itu dapat menyerap energi tadi sehingga berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi atau ke kulit yang lebih tinggi. Nah, misalkan ini ada elektron di lintasan pertama, kalau mendapatkan energi, maka dia bisa berpindah ke lintasan kedua atau ke orbit kedua. Kalau mendapatkan energi lagi, maka bisa berpindah ke orbit yang ketiga dan seterusnya. Jadi misalkan ini elektron di orbit pertama, kalau mendapatkan energi dia bisa berpindah ke orbit kedua atau orbit ketiga. Nah, peristiwa ini disebut dengan eksitasi. Yang keempat, sebaliknya elektron juga bisa berpindah ke orbit yang lebih rendah kalau melepas energi. Misalkan dari orbit ketiga ke orbit kedua, atau orbit kedua ke orbit pertama. Misalkan ini orbit ketiga bisa berpindah ke orbit kedua atau bahkan orbit pertama. Nah, ini disebut dengan emisi. Kemudian si Bohr ini penemuan terpentingnya adalah melahirkan gagasan tentang tingkat-tingkat energi elektron, yaitu orbit-orbit pada atom. Tetapi, Bohr tidak bisa menjelaskan spektrum pada atom yang elektronnya banyak atau atomnya lebih kompleks, karena spektrumnya menjadi sangat rumit. Lalu muncullah teori mekanika kuantum. Nah, de Broglie itu mengatakan bahwa gelombang elektromagnetik itu dapat bertindak sebagai partikel yang disebut dengan foton. Maka de Broglie mengatakan berarti partikel itu juga dapat bertindak sebagai gelombang, berkelakuan seperti gelombang. Nah, sifat ini disebut dengan sifat dualisme partikel. Artinya apa? Pada kondisi tertentu, materi yang bergerak itu mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri atau berkelakuan seperti gelombang. Sehingga kalau partikel bersifat gelombang, termasuk elektron tadi, maka dia tidak akan bergerak menurut suatu garis lintasan. Tetapi dia akan menyebar pada ruang 3 dimensi, mengikuti persamaan gelombang. Lalu Heisenberg mengatakan bahwa kalau elektron itu bersifat seperti gelombang, maka kedudukan elektron atau letak elektron itu tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang dapat ditentukan hanyalah kemungkinan menemukan elektron sebagai fungsi jarak dari inti atom. Nah, ini disebut dengan azas ketidakpastian. Jadi kalau menurut Bohr, letak elektron itu pasti pada lintasan-lintasan tertentu. Tetapi menurut mekanika kuantum, karena elektron itu bersifat seperti gelombang, maka kita tidak bisa menentukan letak elektron secara pasti. Yang bisa kita tentukan hanya kemungkinan menemukan elektron itu di sekitar inti atom. Nah, daerah yang kemungkinannya terbesar di sekitar inti atom untuk menemukan elektron itu disebut dengan orbital. Sehingga kalau elektron berkelakuan seperti gelombang, maka elektron harus mempunyai persamaan gelombang. Erwin Schrödinger menemukan persamaan gelombang tersebut. Nah, ini persamaannya tidak perlu kita bahas. Nanti akan Anda selesaikan ketika Anda berada di universitas. Secara singkat adalah penyelesaian persamaan gelombang elektron itu memunculkan 3 tetapan atau 3 konstanta yang disebut dengan bilangan kuantum. Bilangan kuantum yang pertama adalah bilangan kuantum utama
Nah, ini merupakan kulit-kulit dari atom Bohr. Yang kedua adalah bilangan kuantum azimut. Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik. Nah, ini nanti akan kita bahas 3 bilangan kuantum ini pada slide berikutnya. Nah, ini adalah model atom menurut teori mekanika kuantum. Jadi, elektron itu tidak bergerak pada satu lintasan saja, tetapi elektron itu bisa ditemukan di mana saja di sekitar inti atom. Nah, daerah yang kemungkinan menemukan elektronnya terbesar itu disebut dengan orbital. Sehingga secara sederhana kita dapat menyimpulkan bahwa perbedaan mendasar dari teori atom Bohr dengan teori mekanika kuantum adalah kalau menurut teori atom Bohr, elektron itu dianggap sebagai partikel, sehingga bergerak sesuai dengan hukum fisika klasik. Sementara menurut mekanika kuantum, elektron itu mempunyai dualisme sifat. Bisa sebagai partikel, sekaligus bisa sebagai gelombang. Perbedaan yang kedua adalah lintasan elektron. Kalau menurut Bohr, elektron itu beredar mengitari inti atom dengan lintasan tertentu yang disebut orbit. Sementara menurut mekanika kuantum, karena elektron itu bersifat sebagai gelombang, maka elektron tidak dapat ditentukan kedudukannya secara pasti. Yang bisa ditentukan hanyalah daerah yang mungkin ditemukannya elektron di sekitar inti. Daerah itu disebut dengan orbital. Yang ketiga, energi elektronnya itu kalau menurut Bohr ditentukan oleh lintasan atau kulit-kulit dalam atom. Sementara kalau menurut mekanika kuantum, energi setiap elektron digambarkan dengan 3 bilangan kuantum yang nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Sahabat-sahabat alkemi, demikian presentasi kita. Jangan lupa berikan subscribe, like, dan komen, serta share video ini sebanyak-banyaknya untuk memberi manfaat bagi yang lain. Terima kasih, salam chemistry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.